Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qayyim wahdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nashhadu an la ilaha illallah al-haqqul malikul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, Bapak Penasehat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sleman, Bapak Dr. Zahrul, Ketua PCM Kapanewon Sleman, dan seluruh jajaran dan pimpinan PCM se-Kapanewon Sleman, Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sleman, Ibu Pimpinan Cabang Aisyah se-Kapanewon Sleman, lan Bapak Ibu Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah se-Kapanewon Sleman juga. Alhamdulillah, sehat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita bersyukur dan bersolawat, pimpinan wilayah daerah istimewa Yogyakarta menyampaikan dan mengaturkan ucapan selamat kepada seluruh pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah yang baru saja dilantik dengan cara yang hikmat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini format pelantikan yang baru. Saya kira bisa menginspirasi nanti cabang-cabang yang lain. Yang kedua, tentu BWM tetap memberikan penghargaan. Pertama kepada khusus ibu-ibu pimpinan ranting, cabang dan daerah Aisyah karena komitmen untuk tetap bertahan dengan seragam nasionalnya. Kalau sudah melihat Ibu Aisyah itu kita harus angkat tangan dan angkat jempol, Pak. Tadi 8 pimpinan ranting Aisyah yang dipanggil ke depan semua seragam. Saya matur pimpinan ranting gimana ini? 9 pimpinan ranting Muhammadiyah se-Kapanewon Sleman, begitu maju 9 seragam juga. Tapi hidup itu di dunia itu kan indah dengan adanya warna-warni. Jadi Bapak Ibu pilih yang warna-warni apa yang monoton? Ya, adanya yang warna-warni kadang monoton menjadi satu kesatuan sehingga saling melengkapi. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu diperdebatkan kok seragam dan tidak seragam. Aisyah, kita beri tepuk tangan dengan seragamnya yang luar biasa. Bapak-bapak pimpinan ranting dengan keanekaragamannya juga perlu kita beri tepuk tangan. Ya. Yang hebat pokoknya dalam hal ini Bapak itu baru menang, artinya seragam di beberapa tempat kita ikut pengukuhan itu Nyun Sewu. Yang paling rapi seragamnya baru di Kapanewon Sleman ini tadi. Ya. Top tenan nih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi malam Bapak Ibu mungkin sebagian ikut resepsi milad Muhammadiyah yang sudah berumur 111 tahun Bapak Ibu. Dan Muhammadiyah serta Aisyah pada sisi-sisi tertentu tidak ada perubahan. Tapi sisi yang lain Muhammadiyah Aisyah beserta urtum yang lain, dakwah dan tajdidnya tidak pernah berhenti.
upaya kegiatan program untuk terus memikirkan kemanusiaan, untuk terus memikirkan perkembangan, untuk terus membawa agar Islam menjadi solusi, tidak pernah berhenti, baik Muhammadiyah, Aisyah dan Urdunya. Meminjam apa yang disampaikan oleh Buya Syafi'i, andai saja besok itu kiamat, maka Muhammadiyah dan Aisyah hari ini rapat untuk mendirikan dan menghidupkan kliniknya. Nah, itu Muhammadiyah dan Aisyah. Oleh karenanya semangat ini untuk terus kita pupuk, kita jaga agar berkah dan memenuhi kriteria al-harakah. Jam'iyah artinya tetap berkumpul, tetap berjamaah, tetap saling mengingatkan, karena dalam perkumpulan itu ada dinamika. Yang kedua, syirkah, bahwa di Muhammadiyah Aisyah itu adalah kerjasama, sinergi, berkohesi, dan berkolaborasi. Mohon maaf Bapak Ibu, di PDM yang ada, maka PDM Sleman, wabil khusus juga kecamatan atau Kapanewon ini luar biasa. Antara pimpinan, jamaah, umarok, pejabatnya terlihat menyatu dan bersatu padu dalam dakwah dan tasdidnya. Saya diaturi ke sini kalau tidak keliru 3 kali, dan tempatnya di sini. Saya hanya menduga alasan-alasannya kenapa. Mudah-mudahan ini karena bersatu hatinya antara Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah dengan Ibu Bupati dan Pak Bupati di sini. Masya Allah, luar biasa. Tapi ada yang lain. Jangan-jangan memang Muhammadiyah ini pengen penak semua dicukupi. Lalu soal Bupati soal itu mohon nanti diselesaikan di belakang lah. Insya Allah rezeki Bapak dan Ibu Bupati dan Kabupaten ini dengan begini akan ditambahkan berkahnya. Ibu-ibu Jam'iyah Aisyah dan Muhammadiyah dengan begini juga menunjukkan inklusivitas, keterbukaan kita. Geletek petele Muhammadiyah Aisyah itu ya seperti ini. Kita ini memikirkan jamaah mulai dari lahir sampai meninggal. Itu Muhammadiyah dan Aisyah. Terus nama benar. Maka bagi Muhammadiyah itu pantang megahan. Kata Pak Dahlan Rais, Bapak Ibu, bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah itu tidur siang adalah barang mewah. Terus nama benar ini. Iya Pak. Bagi warga Persyarikatan tidur siang itu adalah barang mewah. Maka kalau tega pimpinan Persyarikatan kok tidur siang hari, ada indikasi ranting dan jamaahnya kurang aktif. Tapi kalau siang hari bapak-bapak ini mikir menggalih bagaimana ranting kok bengi rapat nangendi, nanti malam pengajian di mana, ibu-ibu mikir berapa yang stunting dan berapa yang harus diselesaikan dari mereka yang harus TB. Insya Allah ranting tetap penting, cabang berkembang, daerah akan merekah. Amin ya rabbal alamin Bapak Ibu. Nah inilah Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, nanti saya jam 10 di PCM Tempen. Untuk itu barangkali saya akan meringkas orang-orang Muhammadiyah yang senantiasa punya semangat untuk memantik dan menumbuh suburkan amal soleh, memantik dan mengoptimalkan penggunaan akal sehat sebagaimana yang diwasiatkan dan diajarkan Kiai Dahlan dalam 10 karakter pendidikan Kiai Dahlan. Nomor poin yang ke-7, Kiai Dahlan, gunakanlah akal budi yang sehat di dalam menjalani kehidupan ini, dalam sebuah lagu yang Bapak Ibu sudah kenal semua. Cirine wong Muhammadiyah ati ikhlas tur
Iya, ini suaranya basil mantap ini. Baru triplenya ibu-ibu. Ciri neong Muhammad ya, ati ikhlas tur iya, akeh amal ora tawakalan isi. Alhamdulillah, pasnya sudah lumayan. Salat iku kewajiban, poso iku kewajiban, zakat iku kewajiban, tindak haji. Itu sing jawabnya nek duwe. Malah diganti larang rogane. Nggih. Napa mulai pun diumumke peh 105 yuta niku Bapak Ibu. Loh, bagi warga persyarikatan ini menjadi satu paket keislaman kita. Maka jangan pernah kita kendorkan niat kita untuk ziarah ke Makkah Al-Mukarramah. Saya berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini segera ditimbali Gusti Allah. Susul tindak Mekah. Aminnya itu sebentar, Bu, jangan kesusu. Yang hadir di sini mudah-mudahan segera ditimbali Allah tindak Mekah. Menunaikan ibadah haji. Saya tadi agak luar biasa terkagum. Kebanyakan pimpinan ranting Aisyah begitu disebutkan hajah, luar biasa. Sekali lagi, memang Aisyah jangan pernah dilawan. Emak-emak luar biasa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ciri dari orang-orang Muhammadiyah. Sugeng rawuh, monggo Bapak PCM. Oh, Masya Allah, Kang Putra saking Bapak Bupati. Alhamdulillah. Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Provinsi daerah kabupaten. Mohon maaf. Wah, kurang pergaulan saya ini tampaknya. Harus diluaskan pergaulannya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Jadi ini tadi watak sikap orang Muhammadiyah, kewajiban. Ternyata warga Muhammadiyah itu punya sandangan yang tidak boleh dilepaskan sembarang tempat. Apa itu? Jujur iku sandang, andam asor sandang, tepos liro sandang, andum lomo. Luar biasa ya. Coba kita lanjutkan lagi. Tolabul ilmi. Loh, sing mriki senengane sing iki kewajibane. Saya paham karena bapak-bapak itu tanggung jawab mikir niku wau. Tolabul ilmi kowe seneng sing goleki kuwi. Lho biaya Pak, niki gandeng disepakati tolabul ilmi menjadi semangat dados senengane. Ngaten nggih Bapak ya. Talabul ilmi as-sadaqah, ngamal soleh senang, silaturahmi senang. Sholawat, sholatullah salam ala toha rasul leres. Sholatullah salamullah ala yasin habib angapusi. Bermacam-macam ini tadi, berbineka. Kaya biasane dewe-dewe. Sing mriki sirian, sing iki pantangan, sing mriki gawean, sing kon.
senengan loh. Masya Allah. Pak, ngapusi bapak-bapak itu pantangan. Monggo, buang atas kelendung ya. Pantangan setunggal kali 3. Ngapusi anggrenengi mani. Luar biasa Pak, kebalik. Tadi pantangane banter banget, gaweane senengane. Masya Allah. Sedaya tasih pantangan. Monggo setunggal kali 3. Ngapusi pantang anggrenengi pantang iri dengki pantang udil medit. Ya Allah, ternyata memang itu watak Muhammadiyah. Andung lo motor mboten wong udil mesti nek ten Muhammadiyah mboten enten kan kancane ning enten mboten jumeneng sing udil pundi Bu mriki. Nek enten sing model kok warga Muhammadiyah jumeneng kok fotone nggih profil. Insyaallah niki sedaya pantangan. Pun lajengaken nesu iku. Ana le pantangan no siri ana gawean barang wae. Nyuwun sewu nek nesu niku sirian. Kala kemawon Pak boten sah. Nyuwun sewu sering-sering. Nek sering-sering duka menika nyuwun sewu niku mungkin ndak PKU cepet kebak. Mila nesu duka niku sing paling pas di ping 12. Nesu niku hanya 12 kali dan membuat kita sehat. Ada resepnya. Januari, Februari, Maret, April sampai dengan sekarang bulan apa Bapak Ibu? Sudah marah berapa kali? 11 nopo ping 110 sudah 111 kali. Nih, nesu sirian setunggal kali 3. Nesu iku siri mutung iku siri rengat prengut siri hehehe anjekatul siri mlebu swarga. Coba jawab sirian ini wong sinten? Mlebu swarga sirian Muhammadiyah. Pandu mlebu swarga pandu adem neraka pandu anak soleh pandu lunas utang kok kompak dewi. Syair ini ku mboten lunas utang ngoten niku. Bondo berkah pandu selawat salatullah salamullah ala taha rasul iya salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, inilah ciri dan warga persyarikatan mulai level ranting sampai dengan PP. Bagi kita Bapak Ibu yang di ranting atas kula panjenengan sedaya di kula tasih ten ranting mencoba bahwa bermuhammadiyah menika tidak ada dan tidak harus jaga ke cabang daerah wilayah napa malih pimpinan pusat. Yang terpenting ranting bergerak. Amal usaha ingkang wonten ranting minimal pengaji syukur alhamdulillah
ranting tersebut memiliki amal usaha fisik berupa masjid dan atau musola. Yang paling penting adalah bagaimana pengajian rutin pimpinan dan anggota. Inilah yang akan mengkonsolidasikan, yang menjadikan Muhammadiyah terus berpikir. Dan kalau yakin Bapak Ibu, dari ranting yang dipelantik Aisyah maupun Muhammadiyah, injang niki wau luar biasa. Sigap, cekatan, dan wajahnya semuanya berseri-seri, menatap dengan optimis. Dan saya punya keyakinan tidak ada ranting yang tidak punya masjid. Laras nih Pak Dr. Jalul, Bapak-bapak, semua ranting kita telah memiliki amal usaha masjid. Maka marilah kita jadikan masjid ini sebagai titik kisar perjuangan dan dakwah serta tajdid. Ibu-ibu Aisyah sudah tidak boleh atau tidak bisa lagi dibantah bahwa bukan hanya masjid yang menjadi media dakwah ibu-ibu kita ini. Di semua tempat ibu-ibu itu senantiasa membawa panji Aisyah dan Muhammadiyah. Ajak-ajak pengajian. Loh, bapak-bapak itu kalau nggak di SK kan nggak jalan. Ini harus kita akui Pak, karena pola dan cara berpikir kita ini, yang laki-laki memang lebih kepada bagaimana formal, bagaimana tanggung jawabnya ke depan. Tapi ibu-ibu lebih luas. Dimanapun, kapanpun, belanja wae tetap ngajak pengajian. Ngomong dulang putra wayah itu, nek perlu omong-omongan sing diomongke, sing digerenengi. Pengajian. Penceramai pada saat pengajian. Ranting itu menjadi penting Bapak Ibu. Kenapa? Sesungguhnya ketika ranting tidak ada, Muhammadiyah hari itu harus kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena rantinglah yang menjadi akar penguat tumbuhnya cabang, tumbuhnya daerah, dan sekaligus pimpinan wilayah dan pusat. Bapak Ibu, maka kita yang ada di ranting menjadi ujung tombak dan pasti menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombak. Karena itulah sesungguhnya kelak yang akan masuk surga ada dua hal penting. Yang pertama, kepedulian Muhammadiyah terhadap penjajah yang terus sampai dengan hari ini belum mengakui Israel terhadap saudara-saudara kita Palestina. Muhammadiyah tidak tinggal diam. Dulu pernah pada saat Muhammadiyah bergerak melalui beberapa tokoh termasuk Kiai Haji Adi Hidayat yang menyalurkan ke Palestina, sempat diberikan, mohon maaf, komentar yang tidak nyaman. Leres betul. Sekarang alhamdulillah negara kita menegakkan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di muka bumi ini harus karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita patut bersyukur, maka Muhammadiyah di garda terdepan untuk terus membela sekaligus berdoa rakyat Palestina segera dimenangkan dan sekaligus segera dilepaskan dari penjajahan Zionis Israel. Kalau kita tidak mungkin hari ini membawa senjata pergi ke Palestina dan jalur Gaza, setidaknya senjata yang lain yang harus kita angkat dan terus kita gunakan dengan efektif. Karena sesungguhnya ad-du'a'u silahul mu'min. Kata Nabi, doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Kenapa kita harus begini Bapak Ibu? Janjinya Allah, ud'uni astajib. Jangan-jangan selama ini kita tidak peduli dengan warga Palestina sehingga tidak pernah menyebut saudara-saudara kita yang di Palestina dalam doa-doa kita.
tahun 1948 peristiwa Nakba, di mana orang-orang Palestina diusir dari rumah mereka. Mereka yang mendiami tanah sah mereka diusir oleh penjajah Zionis. Sejak saat itu 720 sekian ribu rakyat Palestina yang punya sertifikat tanah tidak diakui, diusir, tidak pandang bulu muslim atau tidak muslim, perempuan maupun laki-laki, anak maupun dewasa, orang tua ataupun masih bayi. Mereka semua dipersekusi, diusir dari rumah. Muhammadiyah telah sejak awal berkomitmen untuk membela Palestina. Andai tidak kita berdoa, maka selemah-lemah iman kita adalah doa itu. Syukur alhamdulillah tadi diumumkan 131 juta sekian warga Kapanewon, PJM, Sleman telah ikut berkontribusi. Mudah-mudahan sebagaimana yang tadi malam diharapkan, dalam catatan kecil pimpinan pusat Muhammadiyah telah terkumpul lebih dari 30 miliar untuk saudara kita yang di Palestina dalam waktu yang tidak lebih dari 1 bulan. Kalau 1 bulan berarti 1 hari 1 miliar, termasuk dari Bapak Ibu ini nanti. Mudah-mudahan bisa memperingan penderitaan saudara kita yang di sana. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di usia yang ke-111 ini Muhammadiyah tidak berhenti, tetapi justru berkembang dan mengembangkan apa yang sudah menjadi milik dan apa yang sudah menjadi amanah persyarikatan. Di sektor feeding, kesejahteraan dan kemanusiaan, terus saja Muhammadiyah memberi dan memberi. Di sektor schooling pendidikan, amanat muktamar memberikan kepada kita wabil khusus pimpinan wilayah daerah istimewa Yogyakarta hendaknya memiliki amal-amal usaha pendidikan yang unggul di tingkat masing-masing. Keunggulan itu cirinya 3 karena diambil dari kuntum khaira ummah. Yang pertama, unggul itu berani untuk diseleksi. Yang kedua, berani dikomparasi. Dan yang ketiga, berani dikompetisikan. Diseleksi artinya dipilah lalu kemudian dipilih yang terbaik. Dikomparasikan artinya dibandingkan kualitas kita dengan yang lain. Dikompetisikan kemudian dilombakan mana yang terbaik. Itu unggul dalam makna yang sesungguhnya karena Allah telah memilih kita menjadi orang dan umat yang unggul. Amal usaha kita khususnya di bidang pendidikan kepada pimpinan daerah kita instruksikan dan insya Allah cabang-cabang yang memiliki amal usaha unggul betul-betul harus ditingkatkan levelnya. Dari yang unggul tingkat kecamatan Kapanewon tingkatkan ke daerah, yang dari daerah ke wilayah dan seterusnya. Inilah harapan pimpinan pusat Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian. Maka saya sangat tidak setuju dengan lagunya wong kong ini kok dibanding saing ini yang penting. Terus ya mesti ini bukan watak Muhammadiyah. Sebab bagi Muhammadiyah adalah fighter, berani untuk diseleksi, berani untuk dikomparasi, sekaligus berani untuk dikompetisikan menjadi umat yang unggul. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah di bidang healing kesehatan, syukur alhamdulillah bersama Ibu Bupati juga rawuh Pak Bupati periode yang lalu dan sekarang menjadi tetap Bapak Bupati karena suami dari Ibu Bupati. Jadi Bapak Bupati yang sesungguhnya. Kalau Pak Bupati itu kakung, otomatis istrinya iya. Maka kalau ibu jadi Bu Bupati, bapak mestinya juga harus menjadi Pak Bupati. Oleh karena itu sepakat saja Pak Bupati gitu. Kemarin diresmikan 1 PKO Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman. Diharapkan ini menjadi amal usaha yang nantinya masuk dalam kriteria unggul, sekaligus Bapak Ibu sekalian tidak menutup kemungkinan klinik-klinik Pratama yang harus dihidupkan.
Tadi Pak Ketua PCM kita menyampaikan bahwa kita bertekad untuk menghidupkan klinik atau balai kesehatan siap. Bismillah Bu. Kalau tidak kita mulai kapan lagi, dan pasti akan tergusur. Maka dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, lepas kepentingan pribadi, lepas kepentingan keluarga, kita pikirkan umat. Insya Allah BKIA ini akan menjadi klinik pertama di Kapanewon Sleman. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita menyadari bahwa Muhammadiyah di usia yang ke-111 ini satu di antara sekian karunia dan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kita dipertemukan dengan persyarikatan ini, tempat kita beribadah, berjuang yang insya Allah sesuai dengan apa yang tercantum dalam mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Siapapun mereka yang berjuang melalui dan bersama Muhammadiyah akan dihantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Na'im. Mudah-mudahan inilah ikhtiar kita menyelamatkan ranting masing-masing. Ikhtiar kita untuk menyelamatkan Kapanewon masing-masing. Ikhtiar kita untuk menyelamatkan daerah masing-masing. Kalau tadi dikatakan Muhammadiyah ikhtiar menyelamatkan semesta, menjadi tugas pimpinan pusat Muhammadiyah memikirkan saudara-saudara kita yang secara semesta tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Secara kemanusiaan, secara spiritual, mungkin secara ekonomi global kita tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Insya Allah bagian pimpinan pusat yang akan terus memikirkannya. Kita berikhtiar menyelamatkan ranting cabang daerah kita, wabil khusus daerah Kabupaten Sleman. Semoga Allah memberkahi, dan sekali lagi atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada para mujahid-mujahid pembuat sejarah Kabupaten Sleman di abad kedua persyarikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.